Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan menarik dari Gukes melawan Magnus Carlsen dalam ajang Club Chess Champion Showdown. Magnus, Hikaru, Caruana, dan Gukes disatukan dalam ajang untuk hadiah peringkat pertamanya 120.000 US dollar. Miliaran guys, dan setiap kemenangannya berhadiah 1.000 dolar. Nah, dari hari kedua kemarin kan yang mimpin Magnus ya. Nah, kita menuju ke hari ketiga, dan ini game yang sangat menarik nih. Ketemu lagi Gukes lawan Magnus. Yang pasti siapa yang gak pengen nonton mereka berdua? Ini kan juara dunia catur klasik lawan godnya catur, katanya begitu. Langsung aja kita bahas. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Gabung jadi langganan di YouTube gue untuk dapetin konten eksklusif dari RL Chess. Putih Gukes mulai E4, kemudian dijawab E5, kuda F3, kuda C6, bishop B5. Udah pada tahu dong ini teori apa? Ini Ruy Lopez atau Spanyol. Diambil dari nama sang pencipta ya, kreatornya yaitu Ruy Lopez de Segura, pastor berkebangsaan Spanyol yang pertama kali nulis buku catur di Eropa. Nah, karena dia berasal dari Spanyol, dikenal juga dengan pembukaan Spanyol. Kemudian hitam A6, putih bishop A4, hitam kuda F6 ancam pion. Ini kalau makan tadi nggak ada untungnya ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, kalau dimakan, makan lagi ngambil pion, ada queen D4. Nah, jadi nggak ada untungnya. Hitam akan punya sepasang gajah. Bishop A4, kuda F6, putih lanjutin dengan rokade, dikasih lagi pion. Hitam pilih bishop E7. Kalau dimakan, sama bahaya juga buat hitam. Karena putih akan D4. Kalau misalkan teman-teman awam ya, bingung. Kalau misalkan dimakan gimana tuh bang? Benteng E1. Kalau D5, kuda makan pion D4. Ini ada teknik ikatan atau pin. Kalau bishop D7, tukar bishopnya, dimakan lagi, dan F3. Kena kudanya. Rugi satu perwira. Nah, itulah kenapa jalannya bishop E7. Putih benteng E1. Putih ngelanjutin dengan D3 ya. Benteng E1 salah satu yang favorit. Kemudian B5. Bishop B3. Kemudian lanjutin dengan rokade. Kemudian putih benteng E1. Hitam D6. Kekuatan untuk putih biasanya adalah pada bishop terang ini nih. Jadi hitam biasanya akan setelah D6 jagain pion, akan counter dengan kuda 5 untuk ngancem ini. Makanya di langkah berikutnya putih C3. Kemudian hitam bishop B7, putih kuda B ke petak D2, hitam H6, cegah kuda ke sini. Bisa juga manuver kuda ke petak H7. Putih manuver kuda F1 mau begini, bisa juga begini, menguasai petak center. Hitam benteng ke petak E8, putih kuda G3, hitam bishop ke petak F8, putih bongkar lewat pion center D4. Magnus kuda ke petak A5, ancam bishop. Jelas nggak mau dong, bishop C2, great move. Kemudian masuk lagi kuda ke petak C4, kawal pion E5, putih B3, manuver kuda B6. Serangan lewat sayap menteri dilakukan oleh putih. Diterima pertukaran, kemudian dimakan lagi. Kemudian A5 untuk melemahkan pion pada petak A4. Ya, biar nggak kena A5, nanti nggak enak dong. Kudanya nggak nyaman, kudanya udah bagus di sini. Putih bishop D3, hitam queen C8. Kayaknya mau tuker bishop di sini, terus menteri ke sini, kuasain petak C4. Putih D5. Ternyata dibongkar C6. Kok nggak jadi ya ngelanjutin bishop ke petak A6? Rugi nggak? Kalau bishop A6 bakal ditaruh bishop B5. Jadi kalau dimakan lagi, wah ini lemah. Gak mau lah hitam, makanya dia bongkar C6. Nah, di langkah berikutnya, putih melakukan kesalahan sebenarnya. Padahal mikir 1 menit. Nah, cuma Magnus di sini melewatkan taktik dengan langsung kuda B D7. Kira-kira apa ya salahnya? Kalau lo mau mikir, pause dulu videonya dan tebak jawabannya, guys. Ya, harusnya di sini hitam berani makan pion D5 ya. Walaupun kasih kuda di sini, tapi selanjutnya ada ancaman pada garpuan E4. Kalau dimakan lagi, dimakan lagi, bakal terjadi ancaman 2 perwira, benteng sama bishop. Dimana putih nggak bisa jaga dua-duanya. Nah, inilah catur cepat ya. Jadi seorang Magnus pun bisa nggak lihat juga karena kecepatan. Kuda B ke petak D7 atau slip calculation. Putih akhirnya menguatkan petak center dengan C4. Hitam bishop ke petak A6. Putih H3. Biasanya begini manuvernya. Tukar kudanya di petak G4. Hitam benteng B8. Putih kemudian queen E2, hitam kuda C5. Berani untuk ditukar ya. Dimakan lagi dengan pion D.
Queen ke petak C2, masuk benteng. Tekan pion C4. Putih mundur, hitam G6. Nggak ngasih space. Mau H5 juga, gajahnya keluar ya. Putih kayaknya bingung di sini. Kemana lagi dia? Dia geser benteng. Kayaknya mau begini nih. Ya, tapi bukan langkah yang tepat. Ya, harusnya di sini hitam bisa melakukan pertukaran dan langsung dorong C4. Tapi Magnus di sini Queen C7. Jadi dianggap melewatkan taktik. Nah, putih benteng naik ke petak D2. Apa langkah yang lebih tepat? Harusnya di sini harus balik lagi nih. Harusnya benteng yang ini ke sini katanya. Tapi nggak masuk akal ya buat cara mikir manusia. Jadi benteng naik ke petak D2, pertukaran pada pion di petak D5, dimakan lagi dan C4. Ya, jadi tadi giliran hitam langkah nih, ditawarin pertukaran, nggak mau. Rugi lah. Orang gajahnya pasif. Putih Queen ke petak C1, langkah ke-30, hitam benteng C8, putih benteng C2, hitam bishop G7. Kemudian putih H4. Nah, ini udah mulai bingung ya. Kemana lagi nih nyerangnya? Harusnya benteng B1, H4. Kemudian taktis H5, benteng naik. Coba stop pion ini ya. Hitam naik lagi, kuda G4. Putih benteng A ke petak C3, buset dah. Nahan pion. Queen ke petak B6, ancam F2. Queen D2, ancam bishop H6. Mundur lagi, geser ke petak E2, ancam lagi, mau makan kuda. Kuda harus kabur. Benteng ke petak B3, G3, ancam bishop, bishop mundur. Lah ini kudanya nyangkut di petak H1 ya. Jarang-jarang kita lihat juara dunia kudanya nyangkut di petak H1 ya. Manuver kuda D2, kuda F1, kuda G3 nyangkut di petak H1. Putih gajah H3. Kira-kira gimana cara Magnus bikin Gukes resign dalam posisi ini? Kalian tahu nggak jalannya apa? Yes, lanjutkan pressure dengan Queen ke petak B4. Menyerah juara dunia Gukes. Queen ke petak B4, kalau dimakan bentengnya pion C makan B3, ada ancaman Queen, ada ancaman benteng, tuker, makan lagi, pion bebas. Kalau dijaga Queen B2, bishop D7, repot lah. Kalau nggak mau makan, jaga Queen ke petak E1, ada benteng B1. Aduh, berabe. Nah, jadi kesalahannya di mana? Akurasi hitam 93,9%, putih 86,6%. Menurut lo kesalahan paling besar putih di mana, teman-teman? Coba komen. Jadi kalau gua cek datanya, Magnus ketemu Gukes di babak pertama, babak kedua menang 1,5-1,5. Kemudian ketemu lagi di babak ke-7 dan 8. Magnus menang terus ya, menang lagi. Kemudian dia banyak menangnya lah di game ini, di turnamen ini. Lagi-lagi Magnus menunjukkan statementnya ya, ngasih tahu kalau ke kita, ngasih tahu ke pecinta catur kalau dia ya masih king sebenarnya. Iya gak sih? Coba komen. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Gukes biar dia bisa ngalahin Magnus, guys? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Besok tanggal 1 kita akan nonton bareng video World Cup kali ya, jam 4:30 sore. Ada pecatur Indonesia yang bermain. Kita ketemu di video berikutnya, guys. Ayo, naikin video ini, guys.